Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Di dalam Bilangan pasal 3 dan 4 khususnya hari ini kita akan merenungkan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan kita lanjutkan pembacaan dalam ayat 46 sampai 49. Bilangan pasal 4 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 46 dan 49. Saya membacakan ayat firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka." Kita lanjutkan ayat 46 sampai 49. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang di dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 4 ini kita melihat bahwa dijelaskan tentang perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk mencatat, mendata orang-orang Lewi yang berumur 20 sampai 50 tahun yang wajib tugas, yang dapat bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan yang diembankan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bani Lewi menurut puaknya terdiri dari Bani Kehat, Bani Gerson, dan Bani Merari. Nah, jumlah mereka firman Tuhan menjelaskan ada 8.580 orang yang berumur 30 sampai 50 tahun yang wajib tugas. Nah, juga dijelaskan Bapak Ibu dari pasal 3 ya secara mendetail tentang tugas setiap puak. Nah, puak Bani Kehat yaitu mengurus barang-barang yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Nah, kita baca pada pasal 4 ayatnya yang keempat tentang tugas Bani Kehat. Bilangan 4 ayat 4. Tugas Bani Kehat, pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang Maha Kudus. Nah, Bapak Ibu dapat membaca pada ayat-ayat selanjutnya apa saja yang Bani Kehat harus kerjakan, harus lakukan, dan harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan juga kita melihat tugas dan tanggung jawab dari Bani Gerson. Bani Gerson bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengangkatan barang-barang berupa tenda dari kemah suci dan alat-alat lainnya. Juga dijelaskan pada ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Pasal 4 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar peralatan dan tirai pintu gerbang peralatan yang di sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu dapat membaca seterusnya, dikatakan bahwa mereka harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan ya.
Dan kita juga melihat selanjutnya tugas Bani Merari, ya. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu memelihara papan kemah suci, tiang-tiangnya dan lain-lain. Kita dapat melihatnya secara detail pada pasal 3 ayat 36. Kembali mundur pada pasal 3 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, setiap puak memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, kita melihat ketika Allah memberikan tugas dari setiap puak, dari orang-orang Lewi ini, yaitu tadi Bani Kehat, Bani Gerson, dan Bani Merari. Nah, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkat dengan hati-hati, dengan teliti, dan dengan benar. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua, ya. Setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan, dapat mengambil bagian, ya, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan dapat melakukannya setiap tugas dan tanggung jawab kita di dalam kemah pertemuan seperti bangsa Israel, ya. Bani Lewi bertugas di dalam kemah suci, yaitu bait Allah. Kita pun Bapak Ibu di zaman sekarang yaitu bait Allah atau kemah suci, tempat pertemuan kita yang disebut gereja. Kita masing-masing anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dapat mengambil bagian dalam bagian-bagian pelayanan yang ada di dalam gereja kita, ya. Nah, kita juga dapat mengambil bagian dan apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kerjakan dengan tulus ikhlas untuk Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, hendaklah kamu perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuat dengan tulus ikhlas Bapak Ibu, ya. Perbuat dengan segenap hati dikatakan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam gereja kita GPD El Shaddai Magelang ada banyak bagian-bagian pelayanan Tuhan. Ada pemain musik, ada worship leader, ada juga singer, ada choir, dan ada penerima tamu, ya. Ada koster gereja, ada satpam gereja, bahkan ada tim besuk. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang dapat kita kerjakan. Bapak Ibu dapat mengambil bagian di dalamnya sesuai apa yang dapat kita kerjakan, kita lakukan sesuai kemampuan kita untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau bangsa Israel, ya, puak Lewi, mereka melakukan tugas mereka dengan penuh hati-hati, dengan penuh teliti, dan dengan benar. Kita pun di dalam tugas pekerjaan pelayanan kita di hadapan Tuhan, mari kita lakukan, kita kerjakan dengan penuh hati-hati, dengan penuh ketelitian dan benar. Karena apa yang kita lakukan, kita kerjakan untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam Bilangan pasal 4 ini juga dijelaskan, ya, ada tugas khusus bagi Harun dan anak-anaknya. Kita dapat melihat Harun dan anak-anaknya bertugas dalam ruang Maha Kudus di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-5 dan 15. Tugas Harun dan anak-anaknya dalam ayat 5 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Jadi Bapak Ibu, ada tugas khusus yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya di dalam
kemah suci atau di dalam bait Allah. Mereka bertugas di dalam ruang Maha Kudus, ya, melayani ketika ada persembahan, dan juga dikatakan ketika Bani Kehat akan melakukan tugasnya mengusung peti hukum itu, tabut perjanjian. Bani Kehat tidak dengan langsung masuk ke dalam kemah, ke dalam ruang Maha Kudus, tetapi terlebih dahulu Harun dan anak-anaknya harus mengemas barang-barang itu, ditutup dengan kain ungu, dijelaskan di dalam ayatnya 6 sampai ayatnya yang ke-13. Harus ditutup dengan kain ungu, ditutup dengan kulit lumba-lumba. Nah, setelah itu Harun dan anak-anaknya baru menempatkan posisi dari Bani Kehat untuk mengangkat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa selain Harun dan anak-anaknya, selain mereka, orang-orang awam, ya, apabila masuk ke dalam ruang Maha Kudus, melihat barang-barang kudus, peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan yang ada dalam ruang Maha Kudus, bahkan ketika mereka melihatnya walaupun hanya sebentar, Bapak Ibu, ya, dikatakan bahwa konsekuensinya, hukumannya adalah mati, kematian. Kita dapat melihatnya pada pasal 4 ayatnya yang ke-20. Bahwa ketika mereka sewenang-wenang ingin melihat, meskipun hanya sebentar, adalah hukumannya mati, ayat 20. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Jadi Bapak Ibu, tidak seenaknya, tidak semena-mena seenak hati, harus dengan penuh ketelitian, hati-hati, dan dilakukan dengan benar apa yang menjadi tugas dan pekerjaan mereka di hadapan Tuhan. Dikhususkan keluarga Harun dan anak-anaknya yang boleh berhubungan langsung dengan peralatan yang ada di ruang Maha Kudus. Nah, Bapak Ibu, mengapa orang-orang awam mereka dilarang untuk melihat, bahkan menyentuh, meskipun melihatnya hanya sebentar? Karena kemuliaan Allah ada di sana, kehadiran Allah ada di ruang Maha Kudus untuk bertemu dengan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, itu menunjukkan suatu penghormatan khusus kepada Allah yang agung, yang mulia, yang kudus, sehingga mereka tidak boleh menyentuh barang-barang yang ada di ruang Maha Kudus, dan konsekuensinya adalah kematian. Kita bersyukur pada masa sekarang, ya, kita tidak lagi berada pada jarak seperti bangsa Israel. Mereka tidak boleh menyentuh barang-barang kudus. Melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, Yesus Allah yang mulia, yang maha kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dia bersemayam di dalam kehidupan saya, ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kitalah kemah suci, kitalah bait suci Allah. Ruang Maha Kudus adalah hati Bapak Ibu Saudara dan hati saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau merenungkan hal ini, kita mengucap syukur betapa luar biasa dan baiknya Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita. Dan terkadang Bapak Ibu kita lupa akan hal ini. Kita melakukan hal-hal yang semena-mena, tidak menghargai kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan kita, ingat bahwa Dia yang kudus, Dia yang mulia ada di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lakukan tugas pekerjaan kita dengan penuh ketelitian, dengan benar di hadapan Tuhan. Karena Allah melihat apapun yang kita perbuat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya akan menutup dalam doa, dan di akhir doa saya akan berdoa menurut jadwal doa dalam kalender gereja. Bapak Ibu juga dapat melakukannya, mendoakan kerabat, saudara, atau keluarga yang Bapak Ibu ingin doakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kembali kepada kami. Kamilah bait Allah. Kamilah bait suci, kemah suci itu Tuhan. Dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami mau bertanggung jawab. Melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan pekerjaan kami. Karena kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Dan biarlah kami persembahkan segala sesuatu yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kiranya keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang ada mau menyanyikan kekuatanmu, bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota benteng, tempat
tempat pelarian keluarga besar GPD El Shaddai Magelang pada waktu kesesakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.